Materi ini saya adaptasi dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Baik, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini berbarokah dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Baik, kita bicara tentang puasa. Oke. Kalau kita bicara puasa, maka ini materi yang sudah sering kita dapat, materi yang sudah berkali-kali kita pelajari, baik di MI, SD, SMP, atau MTS, atau bahkan di pesantren yang lainnya ya. Namun, tidak ada salahnya kalau kita kembali membahasnya, mereview lagi, karena boleh jadi apa yang kita pelajari ada yang terlupa atau terlewat, mungkin ngantuk segala macam ya. Oke, puasa itu apa sih? Saya yakin semua sudah paham. Puasa itu memang berasal dari bahasa Arab, yakni soma yasumu sauman siyaman, yang artinya adalah menahan diri. Sudah menahan diri. Kalau kita memahami kalimat ini, menahan diri berarti ketika kita tidak mau ngomong, menahan diri dari berbicara, itu namanya puasa. Ketika kita menahan diri dari tidak mau makan, tidak mau minum, itu juga puasa. Menahan diri dari berbuat yang tidak baik, itu juga puasa. Secara bahasa. Makanya ketika Siti Maryam ditanya tentang kehamilannya, tentang anaknya, beliau tidak menjawab alias puasa. Dan ini direkam dalam Al-Quran, dikatakan, Inni nadartu lirrahmani sawma. Ya, saum di sini ini artinya puasa, artinya menahan diri dari apa? Dari berbicara. Oke, kita lanjutkan. Lantas bagaimana dengan secara istilah? Nah, secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi perlu diingat, harus disertai niat. Kalau puasanya tidak disertai niat, maka tidak dikatakan sebagai puasa yang bernilai ibadah. Orang mau operasi, dia oleh dokter pasti diminta, seringkali diminta untuk tidak makan minum selama sekian jam. Itu puasa secara bahasa, tapi bukan puasa secara istilah yang bernilai ibadah karena tidak diniatkan puasa. Oke. Nah, kapan sih awal mula perintah puasa itu? Perintah puasa itu kapan? Kalau puasa secara umum, maka ibadah puasa ini sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu Nabi Daud, beliau punya puasa, satu hari berbuka, terus seperti itu. Nabi-nabi yang lain pun juga ada puasanya. Tadi contoh Siti Maryam tadi juga ada puasanya. Tetapi bagaimana dengan puasa Ramadan? Nah, puasa Ramadan itu baru muncul, yakni Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah, itu tidak ada puasa Ramadan. Loh, kok beda? Kenapa harus beda ada Ramadan, ada puasa Ramadan dan puasa yang lain? Karena emang berbeda. Apa bedanya?
Bedanya adalah puasa Ramadan itu khusus bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat terdahulu mengetahui bagaimana istimewanya bulan Ramadan, tentu mereka kalau boleh meminta itu pengen juga. Makanya puasa Ramadan itu ciri khas bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau puasa yang lainnya bukan. Oke, bedanya di situ sederhana saja sebenarnya. Yakni puasa Ramadan khusus bagi umat Islam dengan segala keistimewaan bulan Ramadan. Kita lanjut. Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan puasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat. Kalau kita berbicara hal ini, ada 2 poin sebenarnya, yakni kita harus melihat bentuk atau alasan tidak maunya itu apa. Kalau alasan tidak maunya adalah membantah dan menentang, tidak terima dengan perintahnya Allah, tidak setuju dengan perintahnya Allah, kenapa nggak puasa? Ngapain puasa? Puasa itu. Ini kan kita lagi makan minum enak, makan minum disuruh puasa. Ngapain puasa? Nggak ada perintah Allah seperti itu. Misal contoh begitu. Maka hukumnya adalah kafir atau murtad. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah satu dari 5 rukun Islam. Namanya rukun Islam. Rukun itu harus ada. Orang dikatakan Islam kalau rukunnya terpenuhi. Loh, kalau dia tidak mau puasa, berarti kan rukunnya tidak terpenuhi. Maka dia tidak bisa dikatakan Muslim. Maka hukumnya adalah kafir atau murtad. Namun berbeda ketika alasannya adalah karena malas atau sebab yang lain yang tidak sampai menentang perintah tersebut. Jadi kalau ini kita bicara malas misalnya, kamu kenapa gak puasa? Capek. Kemarin saya kerja semalam, saya begadang begini, capek sudah. Ya sudah, berarti dia tidak puasa. Bagaimana hukumnya? Hukumnya fasik. Fasik itu tidak mau patuh, tunduk, atau tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Ya. Orang yang bermaksiat itu banyak maksiatnya itu juga disebut fasik. Kenapa kamu buka puasa? Wah, semalam saya diare ini, lemes saya ini. Padahal masih kuat puasa sebenarnya, tapi karena malasnya saja, dengan alasan sakit segala macam, maka dia tidak puasa. Hukumnya fasik. Karena sakit yang boleh tidak puasa itu ada aturannya. Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita bicara hikmah puasa sekarang. Dari tadi kita bicara puasa itu apa, kapan mulai puasa. Nah, sekarang kenapa sih kita harus berpuasa? Paling tidak di sini ada 4 hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah puasa itu meningkatkan kesadaran bahwa diawasi oleh Allah. Ini poin penting ini, diawasi. Seorang muslim ketika dia tidak merasa diawasi oleh Allah, maka lebih mudah untuk berbuat maksiat. Lebih mudah untuk berbuat yang tidak benar, lebih mudah untuk melakukan tindakan yang negatif. Maka kesadaran diri bahwa kita diawasi oleh Allah itu penting. Beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau tidak bisa, seperti Allah melihatmu. Loh, kalau kita saja tidak merasa dilihat oleh Allah, sedangkan kita sendiri tidak melihat Allah, terus bagaimana? Otomatis tindakan negatif, maksiat segala macam itu lebih mudah untuk dilakukan.
Nah, dengan puasa diharapkan orang itu kesadaran dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah itu meningkat. Kenapa? Kok nggak ikut jalan-jalan ke mall? Wah, saya puasa. Takut dosa, takut maksiat. Ini contohnya. Kenapa kok takut maksiat? Wah, nggak enak saya dilihat sama Allah. Akan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, bulan Ramadan itu oleh Allah disetting menjadi bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan sehingga manusia atau umat Islam itu diharapkan memperbanyak ibadah. Kalau kita mau meneliti sebenarnya jumlah ibadah yang dilakukan orang-orang itu, kita ataupun siapapun itu secara umum itu lebih banyak ketika Ramadan daripada di luar Ramadan. Di Ramadan ada tarawih. Di luar Ramadan tidak ada. Nggak ada orang sholat tarawih selain Ramadan. Tahajud. Orang yang tahajud itu lebih banyak di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Tentu lebih banyak di bulan Ramadan. Sholat duha. Saya yakin lebih banyak di sholat di bulan Ramadan. Sedekah. Lebih banyak orang yang melakukannya di bulan Ramadan. Ziarah kubur. Coba kalau menjelang puasa atau akhir puasa. Orang jual bunga itu semakin banyak. Kalau di Jember itu kita lihat, itu sepanjang jalan Trunojoyo, terus di jalan Gajah Mada, itu banyak orang jual bunga. Untuk apa? Nyekar, istilahnya orang Jawa. Ramadan banyak. Coba di luar bulan Ramadan. Ada yang jual, tapi nggak banyak. Nah, bulan Ramadan itu seperti itu. Dan tindak maksiat, tindakan kemaksiatan itu sedikit. Lebih sedikit dibanding bulan-bulan yang lain. Ini Allah memang men-setting Ramadan seperti itu. Bulan Ramadan itu disetting oleh Allah, kalau saya boleh mengibaratkan seperti sebuah wadah ajaib, di mana kita masukkan apapun di situ, barang yang kalau dijual biasa-biasa saja, tapi kalau dimasukkan ke tempat itu, ke wadah itu menjadi sesuatu yang punya harga jual tinggi. Satu wadah diisi dengan buah, susu, es, segala macam. Kalau dimasukkan ke situ tiba-tiba jadi es buah, jadi eh, es campur segala macam. Tentu punya harga ekonomis yang berbeda. Harganya sisi nilai ekonomi yang berbeda. Harga jualnya juga pasti akan berbeda. Ya. Jadi Ramadan seperti itu. Kalau saya boleh mengibaratkan seperti wadah ajaib, kalau kita masuk ke sana kita akan jadi lebih baik. Nah, kalau Ramadan itu tidak kita isi dengan kebaikan, alangkah ruginya. Nih, yang ketiga, kenyang atau kekenyangan. Kekenyangan atau perut dalam kondisi yang overload ya, itu justru akan menjadi sebab kerasnya hati. Kerasnya hati itu cirinya adalah tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat, tidak mudah diajak untuk berbuat baik, tidak mudah menangis untuk hal yang baik. Kalau saya dulu pernah diajari oleh guru saya, kalau pengen tahu hatimu keras atau tidak, bangun malam, tahajud, doa, nangis enggak kamu? Kalau nangismu lebih mudah untuk nangis, doa yang khusyuk, terus nangis enggak? Kalau nangis bisa nangis, itu hatimu belum keras. Tidak keras atau belum keras. Tapi kalau sudah sulit nangis, itu ciri hatimu keras. Ini yang diajarkan guru saya dulu seperti itu. Kalau kita bicara kita baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, disebutkan di situ memang bahwa salah satu sebab kerasnya hati itu adalah kekenyangan. Nah, selain keras hati, ternyata kekenyangan itu juga dapat memicu tindakan kesewenang-wenangan. Ya. Orang kalau suka makan, itu kalau orang Arab manggilnya Abdul Butun, hambanya perut.
Jadi perut diisi penuh itu sebenarnya punya nilai negatif juga. Maka Rasul itu pernah menyampaikan, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dari sisi kesehatan itu juga benar, dari sisi untuk yang tadi ini dia pemicu kejahatan segala macam itu juga bisa dibuktikan. Contoh sederhana begini, ketika perut kita kenyang, ya, contohnya adalah bulan Ramadan. Ketika berbuka, kita lihat tipikal orang berbuka seperti apa. Kita termasuk tipikal yang mana? Tipikal yang balas dendam ketika berbuka atau yang biasa-biasa saja? Kalau tipikal balas dendam, dia akan makan segala macam yang ada di meja. Bahkan sebelum berbuka, dia ngabuburit. Dia jalan-jalan nyari makan apapun dibeli. Ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli. Sampai rumah, semua coba dimakan. Yang terjadi, kekenyangan. Setelah itu, ngantuk, tidur, males, lemes. Ditanya, nggak terawih? Si capek, kekenyangan. Ini ini wajar, banyak, bukan wajar, banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Maka bersegera berbuka itu, ya, takjil itu, kenapa kok diajarkan 3 biji kurma misalnya atau air minum saja? Ya memang perut biar terbiasa, dari kosong itu jangan langsung diisi banyak, sedikit-sedikit. Biar kerja organ tubuh itu juga baik. Percuma dong kalau kita sudah berusaha memperbaiki organ ini dengan puasa, dia istirahat, tiba-tiba langsung disuruh berputar dengan kerja keras. Ya kasihan juga. Kita punya motor masih perlu dipanasi setiap pagi. Kalau mau pakai, bukan langsung nyala berangkat, nyala berangkat. Umurnya tentu akan lebih panjang, lebih sehat yang dirawat dengan baik. Nah, tuh. Jadi kekenyangan itu tidak baik juga. Yang keempat, yang terakhir, munculnya solidaritas sosial antar umat Islam. Ini kata solidaritas sosial ini tolong diperhatikan baik-baik. Kalau kita berpuasa, berarti kita mencoba merasakan rasa lapar. Diharapkan dengan kita tahu rasanya lapar, kita mengerti apa yang dirasakan oleh orang yang tidak makan. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak punya. Kalau sudah seperti itu, maka mungkin sekali kita akan merasa simpati, empati kepada mereka. Sehingga kita tidak akan mudah untuk bertindak yang mungkin akan menyakiti. Nah, akhirnya kita ngasih namanya buka, ngasih takjil segala macam. Itu solidaritas sosial antar umat Islam. Satu wujud solidaritas lagi, ini yang banyak terjadi tapi masih belum disadari banyak orang. Kita hidup di dunia digital, kita biasa dengan gadget, kita biasa dengan media sosial, medsos ya. Otomatis banyak lah, terutama orang-orang muda, anak muda. Orang tua juga tidak luput juga. Ketika sudah mau berbuka, di foto. Di foto, cekrek, 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 cekrek makanan itu. Upload, 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 upload. Ada status segala macam. Yang jadi pertanyaan adalah, yang melihat itu siapa? Tujuannya upload apa? Dampak dari upload itu apa? Ini perlu diperhatikan. Bayangkan kalau upload foto makanan tadi itu dilihat oleh orang yang tidak punya. Oleh orang yang bahkan kalau dia berbuka harus minta ke masjid yang ngasih buka. Atau dia punya makanan hanya nasi saja, tidak ada lauknya. Atau punya lauk hanya kerupuk saja. Bayangkan itu. Maka apa yang dirasakan? Sedih dan segala macam. Kalau kita beralasan, oh saya ini sedang tahadutsan bin nikmah, saya ini sedang berbagi nikmat, tapi kalau sekedar lewat foto,
bukan pendarilnya dikasihkan ke orang lain, itu zaman sekarang justru memicu hal yang tidak baik. Menurut saya seperti itu. Kalau kita lihat media sosial ya, entah Twitter atau segala macam, lebih banyak orang yang punya pikiran positif atau pikiran negatif. Lebih banyak orang yang senang, bersyukur dengan kenikmatan orang lain atau yang nyinyir. Itu perlu diperhatikan. Ada satu hadis mengatakan al-Islam, al-Muslim, man salim al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, muslim yang hakiki itu adalah ketika orang lain itu selamat dari lisannya maupun tangannya. Selamat itu bukan hanya fisiknya, bukan hanya tidak terluka, tidak kita pukul, tidak kita olok-olok secara langsung, tidak. Tetapi juga ketika kita memicu orang itu untuk berbuat negatif, itu juga masuk. Kita niatnya hanya upload biasa, ya have fun lah seperti itu. Tapi ternyata dampaknya adalah membuat orang itu nanti malah ngerasani, gunjing, olok-olok, nyinyir segala macam. Berarti kita membuka peluang orang untuk berbuat salah. Ini perlu diperhatikan. Ya, jadi solidaritas sosial itu harus muncul. Baik, kita lanjutkan. Oke, keutamaan puasa. Sebenarnya 11-12 lah dengan yang tadi ya, dengan hikmah tadi. Apa saja yang pertama? Mendapatkan ganjaran atau pahala istimewa. Jelas disampaikan oleh Allah dalam hadis bahwa asyamu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu urusanku, aku yang ngasih pahalanya. Kalau kita bicara pahala, ibadah-ibadah yang lain itu ada takaran pahalanya. Sholat saja ada takarannya. Kalau sendiri 1 derajat, kalau jamaah 27 derajat. Ada ukurannya masing-masing. Tapi kalau puasa tidak. Puasa itu si A puasa, si B puasa, si C puasa, sama-sama puasa, tapi nilai ibadahnya, nilai pahalanya antara A, B, C itu pasti berbeda. Karena Allah sendiri yang menentukan. Oh, boleh jadi misal, oh si A ini ternyata dia puasanya baik, ternyata dia rajin sholat, dia rajin ngaji, oke pahala sekian. Oh, si B ini dia ngajinya enggak, tapi sedekahnya banyak, oh pahala sekian. Itu Allah yang ngatur. Dan jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Makanya dikatakan pahalanya istimewa, karena Allah langsung yang menentukan. Yang kedua, merupakan benteng dari perbuatan buruk. Asyamu junnatun. Jadi benteng atau perisai. Eh, contoh kalau orang itu ada hadis yang mengatakan, kalau kamu sudah tidak bisa nahan nafsumu, maka menikahlah. Tapi kalau masih nggak bisa, maka silakan berpuasa. Ada hadis yang begitu kan? Nah, kenapa kok disuruh berpuasa? Karena puasa yang benar-benar puasa itu akan menjaga orang dari perbuatan negatif. Orang kalau puasa itu mau berbuat negatif, dia akan ingat, oh saya puasa, oh saya puasa. Itu dia akan minimal dia ingat dan berusaha untuk menjauhi. Maka dikatakan puasa itu junatun atau benteng. Sehingga terhindar dari perbuatan yang negatif. Oke, yang ketiga, memberi syafaat pada hari kiamat. Syafaat ini ya. Jadi yang dapat memberi syafaat itu selain Rasulullah ada dua, yaitu Al-Quran dan puasa. Ketika kiamat nanti, puasa itu akan datang. Melihat orang yang sering berpuasa. Ya Allah, fulan ini dulu ketika di dunia dia rajin puasa. Maka jadikan aku bisa memberi syafaat untuknya. Quran juga datang, demikian juga. Dia rajin ngaji. Seperti itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah merupakan amalan yang mempermudah seseorang untuk masuk surga. Jadi emang puasa itu disiapkan oleh Allah untuk mempermudah orang masuk surga. Bahkan salah satu pintu surga, namanya Ar-Rayyan kalau nggak salah, itu dikhususkan bagi mereka yang rajin puasa. Jadi ketika orang yang puasa itu digiring semua oleh malaikat masuk lewat pintu itu sampai orang terakhir terus ditutup sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk selain orang yang rajin puasa. Puasa juga akan menjauhkan orang dari siksa neraka. Banyak hadis-hadis yang menyatakan seperti itu. Oke, ini tentang utama. Kita lanjutkan. Masih agak materinya. Nah, karena kita bicara puasa Ramadan, maka kita harus belajar juga tentang penentuan awal Ramadan. Kita perlu tahu, setidaknya tahu. Bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Ya. Apa ru'yatul hilal itu adalah melihat hilal, melihat bulan. Ya, melihat bulan baru maksudnya. Ketika tidak bisa, maka dengan ikmalu Sya'ban salasina yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana salasina yauman. Jadi perintah puasa ataupun hari raya itu dasarnya adalah li ru'yatihi. Li ru'yatihi. Dasarnya adalah itu. Nah, ketika tidak bisa melihat fa in ghumma 'alaikum, tidak terlihat bulan itu, maka ikmalu Sya'ban fa akmilu iddata Sya'ban. Disempurnakan hitungan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ini berdasarkan kitab ini ya. Kalau kita bicara kitab yang lain atau kita literatur yang lain, kita juga akan menemukan pendapat mengatakan penghitungannya dengan hisab. Dengan hisab. Baik, kita lanjutkan. Maaf ada gangguan sedikit barusan. Jadi perintah puasa, peraturan puasa itu adalah ru'yah. Kalau ru'yah tidak bisa baru ikmal Sya'ban. Untuk literatur yang lain ada yang menggunakan hisab. Oke. Lantas bagaimana hukumnya atau wajibkah kita mengikuti hasil ru'yah dari negara lain? Contoh, kita contohkan yang sekarang ya. Ini misal saja. Di Indonesia puasa dimulai hari Selasa. Ternyata di Malaysia hari Rabu. Jadi kalau di Indonesia hari Selasa, Malaysia mereka pas hari Selasa melihat, loh di Indonesia sudah ada hilal, tapi di Malaysia kok nggak kelihatan. Bagaimana hukumnya? Apakah Malaysia wajib ikut Indonesia atau bagaimana? Saya ambil pendapat yang banyak dipilih saja, jumhur, bahwa eh, untuk penentuan hilal atau penentuan awal puasa maupun awal Sya'ban itu ikuti wilayahnya saja. Mengikuti wilayah yang dia tinggal. Jadi kalau Malaysia, ya silakan Malaysia saja. Kalau Indonesia, Indonesia sendiri. Apalagi kalau negara itu jauh. Tentu akan berpengaruh. Sisi geografisnya sudah jauh, nanti berpengaruh pada waktu dan segala macam. Oke, kita lanjut lagi, maaf. Eh, karena hadis yang menjadi dasar ini itu menceritakan bahwa salah seorang sahabat yang tinggal di Syams, dia puasa di hari Jumat kalau nggak salah. Terus dia bepergian ke Madinah. Ternyata ketika di Madinah dia harusnya, hitungan puasanya dia harusnya sudah berhari raya. Tapi ternyata di Madinah belum hari raya. Ketemu dengan sahabat Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ditanya, di Syams kapan mulai puasa? Hari ini. Oh, di sini mulainya hari ini. Sehingga sekarang terhitung masih bulan Ramadan. Sehingga belum hari raya. Maka kami masih harus puasa. Seperti itu.
Jadi sebaiknya memang ikuti wilayahnya saja. Tinggal di Amerika, ya sudah pakai Amerika saja, jangan pakai Indonesia. Karena jauh, rentangnya jauh, geografisnya jauh, pengaruhnya pasti ada di situ. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang syarat wajib puasa. Yang dimaksud syarat wajib puasa itu adalah kapan dikatakan orang itu wajib melaksanakan puasa. Yang pasti pertama harus ketika dia beragama Islam. Kalau dia seorang muslim, maka dia wajib berpuasa. Ya. Kalau sudah muslim, maka wajib berpuasa. Selanjutnya, mukallaf. Mukallaf itu dapat beban tanggung jawab. Biasanya dimulai ketika sudah balik. Ya. Balik itu kalau laki-laki umumnya dikatakan usia 15 atau setelah mimpi basah. Kalau perempuan setelah haid. Oke, ketika mukallaf sudah muslim kok mukallaf maka wajib puasa. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak itu sebaiknya ketika usia 7 tahun ke atas diajarkan berpuasa. Sama seperti sholat. Karena sholat, puasa itu kebiasaan. Dan sesuatu yang berupa kebiasaan, apalagi baik, itu memang perlu diajarkan, perlu dilatih. Sesuatu yang nilainya positif itu biasanya memang perlu latihan dulu. Berulang-ulang baru dia mau. Tapi kalau negatif, seringkali lebih mudah untuk diikuti ya. Orang contoh sederhana itu orang lebih mudah untuk diajak jalan-jalan ke mall daripada datang ke pengajian. Itu contoh sederhana ya. Nah, makanya kalau anak kecil ketika usia 7 tahun ke atas itu dianjurkan untuk diajari puasa. Ya minimal kelas 1, kisaran kelas 1 MI lah, 1 SD itu sila. Terus siapa lagi? Orang yang sehat dan menetap. Sehat artinya dia tidak sakit atau sakit tapi sakitnya kalau dia berpuasa itu tidak masalah. Kalau orang sakit ketika dia berpuasa, sakitnya menjadi parah, maka dia tidak usah puasa. Kalau orang itu sakit dan tidak diharapkan sembuhannya, tidak diharapkan kesembuhan, tidak diharapkan, tidak eh, kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia juga tidak usah puasa. Orang yang tua sekali, yang lemah itu juga tidak usah puasa. Sehat itu artinya yang selain itu. Kalau cuma sakit pusing, mules, selama tidak berbahaya ketika puasa, ya harus puasa. Apalagi kalau hanya sakit gatal-gatal panu gitu nggak masalah, itu tetap wajib puasa ya. Oke. Kemudian menetap. Menetap itu artinya tidak safar, tidak bepergian. Nah, di sini ada catatan yang perlu dipahami. Kadang-kala orang juga salah paham di sini. Kapan sih orang itu boleh tidak puasa ketika safar, ketika tidak menetap? Kalau kita bicara di kitab-kitab Taurat disebutkan bahwa orang itu kalau berangkatnya setelah fajar atau setelah subuh, maka dia harus puasa. Tetapi kalau berangkatnya sebelum fajar, maka dia boleh tidak puasa. Jadi kalau misalnya ingin bepergian dan maunya tidak puasa, maka silakan berangkat sebelum fajar. Jam 1, 2, 3 itu berangkat sudah. Nah, di situ baru nanti tidak puasa itu diperkenankan. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat subuh, berarti dia masih ada kesempatan untuk sahur. Sebaiknya dia puasa. Dan apa namanya? Kalau berangkatnya itu setelah subuh, berarti dia bisa memperkirakan bahwa nggak capek juga, gitu. Waktu jaraknya juga tidak terlalu jauh. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Jelas ya, kalau dia sudah bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, dia seorang muslim, dia mukallaf, dia sehat, dia tidak kemana-mana, atau bepergian tapi setelah subuh, dia tetap wajib puasa. Oke, setelah ada wajib, tentu ada yang namanya syarat sah. Syarat sah itu kapan seseorang dikatakan sah puasanya. Yang pertama ketika dia beragama Islam. Kalau non-muslim berpuasa, maka tidak sah.
Boleh, tidak boleh itu beda urusan dengan sah tidak sah ya. Boleh tidak boleh silakan. Kalau mau puasa, kamu bukan muslim mau puasa silahkan. Tetapi tidak sah puasanya. Artinya tidak dianggap sebagai ibadahnya orang Islam. Ya. Yang kedua berakal. Berakal itu tidak gila. Kalau gila jelas gila itu dianggap batal puasanya. Jadi nggak sah. Terus terbebas dari yang membatalkan puasa. Ketika orang itu sudah menjaga diri dari yang membatalkan puasa, nggak makan, nggak minum, dan segala macam yang membuat batalnya puasa, maka puasanya disebut sah. Baik, syarat wajib sudah, syarat sah sudah, kita lanjutkan. Kita bicara rukun sekarang. Baik, rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama niat. Nah, untuk puasa Ramadan, niat itu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat itu harus tabyid atau bermalam, nginep. Jadi niatnya harus di malam harinya. Niat itu dilakukan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh niat itu sudah harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu diperinci, diperjelas. Puasanya kapan? Besok, lusa, atau kapan? Nah, dari sini muncul rumusan niat nawaitu shauma ghadin. Saya niat puasa besok. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak cukup kalau orang itu berniat puasa satu kali di awal Ramadan untuk 1 bulan. Kenapa? Karena yang ketiga, tadi ada tabyid, ada ta'yin. Yang ketiga itu ada namanya tikror, diulang. Ya, diulang itu tiap malam harus puasa, harus niat puasa. Makanya tadi mazhab Syafi'i mengatakan tidak cukup kalau niatnya itu hanya satu kali di awal Ramadan. Selain dia harus takyin kapannya, dia juga harus diulang-ulang. Namun, kalau kita melihat mazhab Maliki itu berpendapat boleh niatnya satu kali untuk 1 bulan. Karena beliau itu menganggap puasa Ramadan itu sebagai satu kesatuan, bukan ibadah yang terpisah-pisah. Jadi niat satu kali untuk 1 bulan. Namun ada ketentuan-ketentuan di sini yang perlu difahami ya. Jadi nanti apa yang membatalkan puasa dan segala macam itu perlu. eh, yang sedikit saya ingat nanti tolong di cross check atau apa benar yang saya katakan, takutnya salah. Tapi yang sedikit yang saya ingat itu kalau mazhab Syafi'i ketika kita terlupa ya, terlupa makan di siang hari itu ketika puasa kita lupa makan atau minum, puasa kita masih boleh lanjut. Puasa kita masih boleh lanjut. Tetapi mazhab Maliki itu yang saya ingat, Allah alam coba nanti dicek lagi ya. Yang saya ingat itu kalau dia lupa terus makan atau minum, maka dia dianggap batal. Nah, ini coba dipelajari lagi. Itu niat. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya hanya ini, menahan diri dari yang membatalkan puasa sama niat. Nah, apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja pastinya. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, sampainya benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Oke, kita bahas yang makan dan minum dulu tadi ya. Bagaimana kalau dia tidak sengaja dalam artian lupa? Tadi dikatakan kalau lupa boleh. Itu rezeki. Dan lanjutkan puasanya. Bagaimana yang masih ada di mulut? Yang ada di mulut sebaiknya dibuang. Ya, dibuang, dibersihkan mulutnya itu jangan sampai ada sisa-sisanya karena nanti akan mengganggu puasanya. Lanjutkan puasanya. Oke. Tapi kalau sengaja jelas batal itu pasti. Oke.
Terus sampainya benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Lubang terbuka dalam tubuh itu ada 5 ya. Yang pertama adalah lubang mulut. Ini, terus hidung, telinga, lubang depan yang bawah, artinya lubang kemaluan, dan dubur yang belakang. Oke, 5 ini tidak boleh kemasukan. Kalau 5 benda ini kemasukan benda, 5 lubang ini kemasukan benda, maka puasanya bisa batal. Kalau zaman dulu, ini contoh yang agak sedikit jorok ya, tapi perlu saya contohkan. Kalau zaman dulu orang itu buang air kan biasanya di sungai. Kalau sekarang itu orang punya kamar mandi masing-masing, ada toiletnya masing-masing. Tapi zaman dulu banyak orang yang masih buang hajatnya di sungai. Nah, kalau buang hajat di sungai itu saya dulu contohkan jangan masuk ke dalam airnya, tapi berpijaklah pada batu sehingga tidak sampai masuk ke air. Kenapa? Khawatirnya ketika buang air besar itu terbuka lubangnya, ada air yang masuk. Itu begitu hati-hatinya diajarkan seperti itu. Ya. Oke, ini contoh-contoh yang itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ada memang eh, rukhsah atau keringanan-keringanan untuk benda-benda yang masuk, tetapi catatannya adalah itu yang sulit untuk ditinggalkan, sulit untuk dihindari. Contoh debu, asap, atau lalat, ya. Itu kan sulit untuk dihindari. Ketika kita maaf eh, apa ya sedang bicara tiba-tiba ada lalat yang masuk ke mulut misalnya, itu kan sulit untuk dihindari. Nah, itu tidak masalah. Atau asap, ya. Kita jalan-jalan, ada bau asap, itu ada orang bakar sate, ada aromanya, itu boleh. Tapi jangan dicium terus-terusan ya. Jadi misalnya, oh ada sate dicium mana mana bau sate mau bersate itu nggak boleh. Tapi kalau kita lewat ada bau itu nggak masalah karena emang sulit dihindari. Beda dengan cara mencari tadi ya. Nah itu beda. Nah eh, terus apa namanya sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu nggak boleh. Ludah bagaimana? Kalau ludah itu boleh tapi syaratnya ludah yang murni. Maksudnya bagaimana? Yang tidak tercampur dengan benda-benda lain, apalagi mutanajis. Misal kita sakit gigi atau bengkak gusinya, terus berdarah. Kita dalam kondisi puasa, kok ditelan ludahnya yang bercampur dengan darah itu batal. Maka harus dibersihkan dulu, jangan sampai tercampur, baru bisa itu ludah itu ditelan lagi. Ya. Nah, karena di sini dikatakan melalui lubang terbuka, maka bagaimana dengan benda-benda yang masuk ke dalam tubuh tidak melalui ini? Nah, contohnya apa? Suntik, terus vaksin, tetes mata. Apakah membatalkan puasa? Tidak, tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ketika kita masa pandemi ini misalnya, terus kita ada suntik vaksin, itu karena tidak melalui lubang tersebut, maka dikatakan tidak batal. Oke. Lantas bagaimana dengan orang yang muntah misalnya? Kalau orang muntah dalam perjalanan, dia mabuk, muntah. Nah, ludahnya itu setelah muntah, dia tidak boleh ditelan. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa muntah di mulutnya. Yang itu harus dibersihkan. Dibersihkan, disucikan. Kalau sudah suci, baru itu dia bisa lagi hukumnya menelan ludah itu baru boleh lagi. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau muntah dengan sengaja jelas tidak diperkenankan. Berhubungan badan. Berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani. Ini perlu diperhatikan, berhubungan badan ini bukan hanya suami istri. Bukan suami istri pun juga sama batal. Kalau contohnya, kalau kita mengaji selama ini mungkin contohkan suami istri berhubungan badan, mungkin itu hati-hati agar tidak apa namanya
ditiru segala macam. Tetapi yang bukan suami istri itu juga sama. Dan hukumnya malah berdobel-dobel. Contoh, kalau suami istri hubungan badan di bulan Ramadan siang hari ketika puasa, maka batal puasanya, terus ada dendanya. Puasa 2 bulan berturut-turut kalau nggak bisa ngasih makan fakir miskin. Nah, kalau bukan suami istri, maka termasuk zina. Lebih besar lagi dosanya. Batal puasanya. Batal juga. Nah, kalau karena kita membicarakan yang membatalkan puasa, maka cukup berhubungan badan. Tidak disebutkan suami istri, tapi siapapun berhubungan badan. Ya. Nah, ini keluar mani atau sperma. Berhubungan badan itu batal, keluar mani atau sperma itu juga batal. Kalau mimpi bagaimana? Kalau mimpi tidak masalah. Dimaksudkan di sini keluar mani atau sperma itu dengan cara sengaja. Entah dengan berhubungan badan, entah dengan ciuman, entah dengan tangan. Ya, entah dengan alat-alat yang lainnya yang pasti sampai dia keluar spermanya, keluar maninya, dia menjadi batal. Loh, kok ciuman batal? Mencium istri atau mencium suami itu boleh menurut Sayyidina Umar kalau nggak salah ya. Tetapi kalau di kitab Fiqhul Manhaj ini disebutkan bahwa ada tafsir, ada perincian di situ. Kalau nafsunya atau syahwatnya itu menggebu-gebu, hukumnya itu menjadi makruh tahrim. Ya, makruh tahrim. Tapi kalau syahwatnya tidak menggebu, itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi boleh di sini bukan berarti boleh yang kemudian bebas untuk apa ya, bebas yang jais bukan. Ya, tapi larinya adalah kalau syahwatnya tinggi, menggebu-gebu, itu jadinya makruh tahrim. Ya, tapi kalau tidak menggebu-gebu, dianjurkan untuk ditinggalkan. Artinya kalau dia mencium, nggak berdosa, nggak salah, gitu loh. Ya, selanjutnya, baik, yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Oke, tadi sudah dibahas. Kalau sedang puasa tiba-tiba haid atau tiba-tiba melahirkan, maka puasanya disebut batal. Yang terakhir adalah gila dan murtad. Gila dan murtad. Orang gila, puasa tiba-tiba gila, ya batal sudah. Puasa, murtad, ya batal. Jadi ini beberapa hal yang membatalkan puasa. Oke, selanjutnya, yang terakhir sepertinya adalah adab berpuasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ke adab berpuasa, perlu difahami bahwa dalam berpuasa itu ada yang namanya fikih puasa, ada yang namanya akhlak puasa. Dua hal ini harus berjalan bersama. Antara fikih puasa dengan akhlak puasa harus jalan bareng. Karena kalau tidak jalan bareng, maka tidak menjadi puasa yang sebenarnya. Di hadis dikatakan banyak orang berpuasa, tapi dia hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia hanya puasa secara fikih, tapi tidak secara akhlak. Ya, secara fikih itu artinya dia hanya menjaga, ya nggak makan, nggak minum gitu aja sudah. Terus nggak berhubungan badan, nggak keluar mani, nggak haid, nggak nifas, hanya seperti itu saja. Tapi ada puasanya tidak dilakukan, terutama seperti menghindari dosa dan segala macam. Oke, apa saja sih ada berpuasa itu? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Kalau sudah adzan maghrib, silakan segera batalkan puasanya. Itu lebih baik daripada saya tak sholat dulu. Enggak. Tapi begitu adzan berkumandang, adzan maghrib berkumandang, silakan batalkan puasanya entah dengan kurma, entah dengan air segala macam. Jadi kalau dikatakan di kitab sini itu dengan rutop, ya. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada tamar, tamar itu kurma kering. Kalau nggak ada dengan air. Kalau nggak ada dengan buah,
Kalau nggak ada dengan yang lain-lainnya. Tapi yang pasti untuk saat ini kita juga perlu belajar apa sih yang layak kita konsumsi setelah berpuasa, apa sih yang perlu kita konsumsi di awal kali berbuka, itu kita juga perlu belajar untuk mengetahui agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Apakah yang memang karbohidrat tinggi, atau protein tinggi, atau yang bagaimana? Ini perlu kita pelajari juga. Jadi, eh, manfaat puasa itu bisa kita raih secara maksimal, baik fisik maupun psikisnya. Oke, selanjutnya sahur. Sahur itu juga menjadi adab berpuasa. Orang itu dianjurkan untuk bersahur. Boleh nggak puasa tidak bersahur? Boleh. Tanpa sahur itu boleh puasa. Karena yang dibutuhkan itu adalah niatnya. Nih, rukunnya kan hanya niat dan menghindari atau menahan diri dari yang bukan puasa. Jadi kalaupun nggak sahur nggak masalah. Ya, tetapi dianjurkan untuk sahur. Untuk apa? Menjaga kondisi tubuh. Karena tubuh ini punya hak yang harus kita penuhi, termasuk menjaga semuanya ini tetap jalan dengan benar. Nah, kemudian ada mengakhirkan sahur. Kalau takjil, takjil menyegerakan berbuka, jadi adzan kumandang langsung berbuka. Tapi kalau sahur itu sebaiknya diundur, didekatkan dengan waktu subuh. Contoh kalau di sini misalnya subuh jam 4, maka sebaiknya sahur itu kisaran jam 3 atau setengah 4. Jangan jam 4 kurang seperempat atau jam 4 kurang 10 baru sahur. Nanti akan ada dampak-dampak yang tidak diinginkan. Contoh, jam 4 kurang 10 baru sahur. Jam 4 sudah adzan. Otomatis makanya cepet-cepetan. Terus dia belum gosok gigi, belum segala macam. Khawatirnya masih ada sisa makanan di mulutnya sehingga mengganggu puasanya. Dan dampak yang lainnya mungkin masih ada. Tapi kalau kita bangunnya lebih awal, kita masih lihat, misal jam setengah 3 kita bangun, oh kita masih bisa sholat, kita masih bisa ibadah yang lainnya. Jam 3 atau jam 3 lebih kita sahur. Setelah itu kita masih bisa aktivitas yang lain, kita bersih-bersih segala macam, mandi atau misalnya gosok gigi segala macam. Sehingga menjelang subuh, ketika sudah imsak misalnya, kita sudah ready, kita sudah siap untuk berpuasa. Tidak ada lagi gangguan di mulutnya, ada makanan segala macam. Nah, ini dan lagi fisik tubuh kita nanti ketika sahur diakhirkan, jadi bekal yang dibawa tubuh itu untuk berpuasa itu lebih apa ya? Lebih banyak lah, bukan lebih banyak, lebih waktunya lebih lebih efisien daripada kalau sahurnya di awal karena ada waktu yang terpotong di situ. Baik, selanjutnya, nah ini yang penting juga. Jadi yang paling banyak gagal orang berpuasa itu di sini. Menjaga mulut dari ucapan kotor serta perbuatan dosa yang lain. Jadi eh, banyak sekali orang gagal menjalankan ibadah puasa, artinya gagal dalam artian tidak berpahala, tidak mendapat eh, nilai ibadah yang baik, hanya dapat laparnya saja, hausnya saja. Karena di sini, kalau zaman sekarang mulut itu juga bisa diwakili oleh jari-jari kita. Ya, kita main medsos, main main gadget itu juga berpengaruh juga bisa saja. Ada sesuatu yang tidak pas dengan kita, kita komentar. Ada sesuatu yang menurut kita aneh, kita komentar. Jadi mulut ini betul-betul harus dijaga. Kalau kata pepatah, mulutmu harimaumu, hati-hati dengan mulut. Lidah tak bertulang. Jadi sangat mudah untuk goyang-goyang. Jadi eh, ini yang perlu dijaga. Jangan sampai ngomong kotor, jangan sampai gosip, jangan sampai ngejek orang lain, mencela, memaki, memfitnah, dan segala macam. Begitupun dengan dosa-dosa yang lainnya. Gosok, mencuri, segala macam itu juga tidak diperkenankan. Ketika ini masih dilakukan, maka puasanya ya hanya lapar saja. Tadi hanya puasa secara fikih saja, tapi tidak secara akhlak. Baik. Selanjutnya, nah, mandi besar sebelum fajar bila junub. Ketika malam misalnya kalian di antara kalian ada yang
mimpi basah misalnya. Maka anjurannya adalah silakan mandi sebelum adzan subuh. Harapannya apa? Ketika sudah adzan subuh, ketika puasa, proses puasa itu dari fajar sampai tenggelam matahari itu dalam kondisi tidak berhadas besar. Ya, jadi mandinya sebelum itu. Alangkah lebih baiknya, misalnya mandinya itu bangun, mandi, terus ibadah, misalnya sholat, ngaji segala macam, terus sahur juga, sampai nanti adzan subuh sudah dalam kondisi yang suci. Kalau junub, terus sahur, terus mandinya setelah subuh, setelah adzan, otomatis ada jeda waktu di sini yang dia harusnya bisa ibadah malah nggak dipakai ibadah. Ya, terlebih kalau kita bicara tentang junub ya, kalau kita belajar belajar tentang mandi besar misalnya, itu ada satu yang saya ingat, salah satu kemakruhannya adalah makan minum ketika dalam kondisi hadas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Baik, memperbanyak sedekah serta membaca Al-Qur'an. Karena ini bulan Ramadan, maka sedekah dan baca Al-Quran itu juga harus diperbanyak. Bukan hanya ini sebenarnya, semua perbuatan baik itu juga harus diperbanyak. Tetapi memang sedekah dan membaca Al-Quran ini sebagai simbol, kalau saya boleh mengatakan simbol sebagai ibadah yang satunya itu sosial, yang satunya itu langsung kepada Allah ya. Jadi eh, apa namanya? Eh, tidak hanya sedekah dan Al-Quran, tapi yang lainnya. Kalau Al-Quran mungkin bisa mewakili ibadah yang langsung kita tujukan kepada Allah seperti sholat dan yang lain-lainnya. Tapi kalau sedekah itu yang sifatnya sosial yang kita berhubungan dengan orang lain. Itu juga perlu diperbanyak. Seperti ketemu orang kita senyum. Itu juga sedekah kan. Itu juga harus diperbanyak. Jangan sampai ketika Ramadan puasa kita ketemu orang dalam kondisi cemberut. Kita ketemu ketemu orang kita dalam kondisi yang nggak tidak enak dipandang. Itu juga tidak baik. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah memberi buka puasa bagi orang lain. Ini pahalanya orang yang memberi takjil itu sama seperti orang berpuasa. Kalau kita puasa terus ngasih buka puasa berarti double kan. Kalau kita bicara pahala, tapi lagi-lagi kembali tadi pahalanya orang puasa itu Allah yang menentukan. Baik. Oke, terakhir akan saya ulang lagi bahwa ketika kita berpuasa, maka puasa yang sebenarnya adalah puasa di mana dia puasa secara fikih, juga puasa secara akhlak. Dua hal ini harus jalan bareng. Kalau tidak jalan bersama, maka yang diperoleh biasanya hanya lapar dan haus saja. Bagaimana? Ya akhlak tadi, adab berpuasa itu tetap tetap harus dilakukan, terutama menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu perlu dilakukan. Selain menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari hal yang membatalkan pahala puasa. Ini yang perlu dilakukan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.